Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Balik lagi bersama gua Arman Putra. Oh, maaf. Ini channel baru saya. Namanya apa ya tadi? Aku lupa sih. Saya baru buat tadi. Oh ya, namanya Distrik Animasi. Di mana kalian mendapat info-info terbaru tentang video animasi untuk sekarang ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang film animasi yang mungkin cocok buat kalian tonton di suasana seru-seru, di suasana hening-hening kalian atau kalian lagi rebahan. Oke, jangan lupa subscribe dulu. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Animasi pertama yaitu, siapa sih yang tidak kenal Soulen? Oke, Soulen ini udah dua season sekarang di episode 193 di seluruh season, di seluruh episodenya. Dimana season pertama terdapat 26 atau 21 episode, saya lupa juga. Oke. Di sini diceritakan adalah seorang anak muda bernama Tang San adalah salah satu murid dari seni bela diri klan sekte Tang yang paling bergengsi dan tak tertandingi dalam penggunaan senjata tersembunyi. Dengan harapan tinggi, para tetua sekte percaya pada masa depan akan cerah. Namun Tang memilih untuk meninggalkan kehidupan ini dengan biaya mendapatkan pengetahuan terlarang dari sekte itu. Sebuah tindakan yang tidak di sebuah tindakan yang bisa dihukum mati. Tang sekarang puas dengan kenaikan pengetahuannya, tidak melihat alasan untuk terus hidup dan melompat dari puncak neraka, tapi sedikit yang dia ketahui bahwa itu bukanlah akhir dari hidupnya. Nah, Tang San ini saat meninggal dia menyimpan semua memori tentang teknologi atau senjata-senjata rahasia dari sekte Tang pada saat dia hidup di masa lalunya, teman-teman, atau kehidupan yang lalu. Nah, ketika dia lahir lagi, dia menjadi anak di benua Daulo. Nah, di benua ini yang kuat yang akan menang dan yang lemah binasa. Setiap orang memiliki jiwa bawaan atau spirit atau roh pelindung. Beberapa di antaranya dapat dikembangkan dan diperkuat. Nah, memberikan penggunanya berbagai manfaat. Aduh, tak lepot mulutku deh. Mereka yang lahir dengan roh seperti itu biasa menjadi guru roh, sebuah profesi yang dianggap sebagai salah satu yang paling mulia di benua ini, teman-teman. Nah, Tang berinkarnasi ke dunia aneh ini hanya mengetahui kehidupan putra seorang pandai besi. Jadi dia lahir menjadi seorang putra pandai besi yang bernama Tan Hao. Nah, pada usia 6 tahun dia mengambil bagian dari upacara guru jiwa yang menemukan jiwanya dalam rumput perak biru. Jadi rohnya Tatan ini ada rumput perak biru yang dianggap sebagai roh paling tidak berguna. Namun dia terlahir dengan level 10, teman-teman. Jadi pada saat lahir Tangsan itu sudah level 10 roh pelindungnya tanpa berlatih. Namun di sini dia menemukan cincin rohnya yang kuat dan sekarang dibantu oleh ingatan dan ingatan pada masa lalunya itu masih ada, teman-teman. Jadi ini sangat membantu cerita video ini dan sungguh ini keren banget videonya dan ada romantisnya gitu, dimana Show dan Tansan ini sangat melekat banget kayak perangko, apalagi di episode 134 itu episode yang sangat memukul bagi saya dan hampir membuat saya menangis pada saat Show menyerahkan cincin rohnya. Wah, gila sih di film. Wajib banget tuh kalian tonton. Oke, kita lanjut lagi. Oh, sinopsisnya nih dari Perfect World. Siapa sih yang kalian udah tahu Perfect World ya? Dimana dari zero to hero, dimana anak kecil menjadi orang kuat. Nah, Donghua ini atau Perfect World ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, teman. Oke, di episode pertama itu kita bisa melihat bahwa kita melihat anak kecil di sana dan ternyata anak kecil itu adalah anak yang dari keturunan orang berada, dari keturunan kerajaan, yang sayangnya kokontannya diambil oleh sepupunya sendiri karena tantenya menarik tulang terkuatnya itu dipindahkan ke putrinya sehingga dia meninggal. Dimana di episode pertama juga diperlihatkan saat orang tuanya berkelahi untuk mempertahankan anaknya yang sudah meninggal. Kasihan sekali. Kemudian anaknya dibawa ke sebuah desa disebut Desa Batu. Nah, di sana di Desa Batu itu anaknya kembali dihidupkan oleh dewa pohon. Nah, setelah dihidupkan anaknya itu menjadi anak yang kuat, dan tapi sayangnya dia sering murung karena mengingat orang tuanya, teman-teman, karena dia tidak pernah bertemu.
Jadi dia sedih menanyakan orang tuanya kepada guru peri, kepada periak atau pemimpin di sana. Nah, setelah itu dia berusaha untuk menjadi kuat karena ingin bertemu orang tuanya. Jadi ini memberikan suatu cerita yang cukup keren, di mana motivasinya untuk kuat bukan untuk mengalahkan orang-orang atau ingin menjadi orang yang paling jago, tapi karena ingin bertemu dengan orang tuanya. Keren banget ceritanya teman-teman. Ini perfect word. Oke, lanjut. Sinopsisnya lagi Swallow Star. Ini keren banget sih. Kalian harus nonton ini. Ini animasinya futuristik, masa depan banget. Karena ya memang latarnya di tahun 57 ya kalau nggak salah ya, di tahun 57 2057. Oke, sinopsisnya itu suatu hari virus RR yang tidak diketahui asalnya muncul di bumi dan dunia jatuh ke dalam bencana. Hewan yang terinfeksi bermutasi menjadi monster-monster yang menakutkan dan menyerang secara besar-besaran. Ketika manusia menghadapi kekacauan, mereka bergabung. Ketika manusia mengalami kehancuran, mereka membangun tembok dan membangun tembok yang membangun tembok dan membangun kota benteng terakhir mereka. Cobaan yang dialami manusia selama periode waktu ini disebut periode nirwana. Dalam lingkungan hidup yang ekstrim, kekuatan manusia pun secara bertahap maju atau meningkat dalam perkembangan, dan seni bela diri bermunculan, dan kekuatan manusia secara kuantitatif meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan yang terbaik dari mereka disebut warrior atau warriors. Nah, di sini diceritakan adalah MC utamanya atau pemeran utamanya itu adalah Lo Feng. Usia 18 tahun dia bercita-cita untuk menjadi seorang warrior, di mana dia saat menjadi warrior itu banyak rintangan yang mereka dihadapi, mulai dari orang-orang yang cukup berpengaruh, orang-orang kaya yang tidak ingin Lo Feng menjadi seorang warrior. Dan ini menceritakan tentang Lo Feng yang ingin menjadi warrior karena orang tuanya itu orang tua yang sangat miskin teman-teman di kota itu. Dia ingin membahagiakan orang tuanya dan ingin membiayai hidup adiknya yang lumpuh, dan bercita-cita agar adiknya ini nanti bisa berjalan dengan bantuan robot. Nah, bagaimana kita selanjutnya? Nah, kalian nonton sendiri dah. Jangan sampai kalian nggak nonton rugi nih. Ini masih fresh, masih season 2 sekarang, season 2-nya episode 6. Jadi masih fresh ini. Animasinya jangan lupa ditonton ya. Kalau nggak ditonton ya nggak apa-apa juga sih. Kan banyak kerjaan juga sih ya. Bagi kalian yang suka rebahan mungkin cocok untuk nonton film ini. Oke, kita lanjut di Purple River atau Purple River. Purple River itu adalah, aduh, ada orang manggil teman-teman. Jangan lupa kan kita. Aduh, ada backsound, banyak backsound di sini. Ini saya ngerekam dalam lemari loh, sumpah. Oke, 200 tahun yang lalu di medan perang Purple River ini ada sungai Ungu ya. Di 200 tahun lalu di medan perang Blue River, pasukan Kekaisaran Cahaya yang tersisa runtuh di tengah-tengah teriakan iblis. Saat Fleet Marshal dan Kekaisaran terakhir jatuh, dunia Blue River yang kacau tidak lagi memiliki penguasa yang sama. Faksi-faksi dibentuk dan konflik tak berujung terjadi. Kekuatan militer menjadi satu-satunya mata uang untuk bertahan hidup. Dan impian yang menyatukan kembali tanah untuk menyatukan kembali tanah menjadi satu-satunya tujuan banyak penguasa dan di generasi berikutnya. Dia di bagian ini, di bagian banget sih filmnya, ada bumbu kocaknya dan percintaannya juga sih, di mana MC utamanya itu orang yang sebenarnya cerdik dan cerdas, tapi dia pura-pura goblok agar tidak diketahui kecerdasannya teman-teman. Ini mirip seperti filmnya Wonderland, jadi mana MC-nya juga agak-agak pura-pura goblok, tapi dia sebenarnya kuat. So kalian harus nonton video ini sampai akhir ya. Dan sekarang masih fresh, dan sekarang masih episode berapa ya, lupa juga, saya habis nonton, dan episodenya masih tidak terlalu banyak ya. Sekarang masih segar karena ini film terbaru, masih baru. Oke, cocok menemani kalian yang suka ngopi sama ngerokok di kamar, atau yang nggak punya kerjaan tapi masih sanggup beli kuota sama rokok ya karena beban keluarga. Oke, nonton video ini ya, keren banget sih. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, mungkin kita lanjutkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe karena saya akan melanjutkan video-video selanjutnya yang seru-seru. So ini saya rekam di dalam lemari, aduh, karena kalau di luar lemari ribut.
Dan kalau di dalam lemari sih bagus ya sound recordnya, kayak mic-mic mahal gitu teman-teman, asik, anjay. Oke, jangan lupa subscribe dan see you next time, bye-bye. Ingat untuk tetap tersenyum, jaga hati dan jaga mata.